Halo teman-teman, saya Nikola Iriandi Setiawan, dan di sini saya akan memberikan materi tentang mengelola rilis layanan TI dengan praktik rilis manajemen ITL 4. Saya di sini, sebelum kita masuk ke materi di pembahasan, saya akan menjelaskan tentang apa itu rilis manajemen. Nah, rilis manajemen itu sendiri adalah praktik ITL 4 yang bertujuan menyampaikan komponen layanan baru atau yang telah berubah ke dalam lingkungan produksi dengan cara yang terkendali dan efisien. Jadi tujuan dari rilis manajemen itu sendiri untuk memastikan komponen layanan yang baru atau berubah seperti aplikasi, konfigurasi, patch keamanan, atau dokumentasi dapat dirilis dengan aman ke lingkungan produksi. Nah, dari sini teman-teman, rilis dan deployment itu adalah suatu hal yang berbeda. Di sini teman-teman bisa lihat, rilis itu sendiri adalah menentukan apa, kapan, dan bagaimana perubahan disampaikan kepada pengguna. Proses teknis. Nah, jika deployment itu sendiri adalah proses teknis pemindahan komponen ke lingkungan produksi. Keduanya itu saling terkait, namun mereka tuh berbeda di perannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan rilis manajemen. Yang pertama, mengurangi risiko gangguan layanan TI. Yang kedua, meningkatkan kendala layanan TI. Yang ketiga, mendukung inovasi tanpa mengganggu stabilitas. Dan yang keempat, menjamin konsistensi antar lingkungan developer, test, and prod. So, di sini lanjut ke jenis-jenis rilis. Yang pertama adalah major release. Jadi, major release itu adalah sebuah perubahan besar yang seringkali membawa fitur-fitur baru atau perubahan yang besar dan sistemik. Jadi, contoh dari major release sendiri saya ambil dari Gojek, yaitu pada awal saat dia melakukan update besar-besaran pada tahun 2021 dengan fitur GoCorp atau layanan transportasi khusus korporat. Yang kedua adalah minor release. Minor release itu sendiri adalah perubahan kecil. Biasanya itu terjadi untuk perbaikan bug atau peningkatan kecil. Contoh dari minor release itu sendiri adalah yang Shopee menambahkan fitur dark mode atau memperbaiki UX pada tombol checkout. Dan yang ketiga adalah emergency release. Nah, emergency release itu adalah rilis yang dilakukan untuk segera mengatasi isu kritis. Itu seperti bug atau celah keamanan. Contoh dari emergency release itu sendiri adalah update sistem keamanan pada bank secara mendadak dan jika ada suatu serangan dalam cyber security, perusahaan akan melakukan emergency release untuk mengatasi gangguan yang terjadi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang tahapan rilis manajemen. Yang pertama adalah perencanaan rilis. Perencanaan rilis sendiri itu adalah proses merencanakan konten rilis, waktu, sumber daya, risiko, dan jalur komunikasi. Contoh, tim rancang rilis fitur baru 1 bulan sebelum hari belanja nasional. Nah, perencanaan rilis itu sendiri uh, bertujuan untuk satu perusahaan jika ingin melaunching produk mereka, rencana apa saja yang akan dibuat oleh perusahaan agar produknya mereka ini dapat tersampaikan kepada pengguna. Yang kedua adalah build and test. The build and test itu sendiri adalah tahapan membangun. Jadi dia tuh membangun seperti rilis dan menguji aplikasinya di lingkungan pengujian. Dia membangun dan menguji. Jadi ini tuh termasuk di pengujian, regresi, integrasi, performa, dan keamanan. Dan yang ketiga adalah deployment. Ini adalah proses teknis memindahkan rilis ke lingkungan produksi. Bisa dilakukan secara bertahap dan atau bisa dilakukan juga secara sekaligus. Selain deployment, setelah itu adalah early life support. Di sini, periode awal setelah rilis, saat tim operasional memberikan dukungan ekstra untuk respon cepat jika ada masalah. Jadi itu seperti jika kamu adalah pengguna dari suatu aplikasi baru, terus tiba-tiba ada mungkin kesalahan kecil, bug kecil. Nah, itu tugas dari early life support. Jadi saat ada pengguna yang memberitahu, oh ini aplikasinya tuh agak bermasalah nih buat awal rilis. Nah, di situ early life support, tahap early life support dijalankan. Jadi perbaikan-perbaikan kecil bisa dilakukan di situ. Terus ada dukungan ekstra juga respon, kayak misalnya ada yang belum paham tentang cara menggunakan aplikasi tersebut. Nah, di situ gunanya early life support. Yang kelima adalah evaluasi dan review. Nah, evaluasi nih di tahap ini perusahaan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh apakah rilis sukses, identifikasi pelajaran dan dokumentasi, termasuk feedback dari pengguna. Oke,
Oke, selanjutnya adalah di peran dan tanggung jawab. Nah, peran pertama adalah release manager. Release manager itu adalah orang yang bertanggung jawab atas secara keseluruhan proses rilis, mulai dari perencanaan, koordinasi, tim, memastikan dokumentasi, hingga evaluasi. Jadi, release manager itu sendiri adalah koordinasi dari seluruh proses. Dia tuh koordinatornya. Yang kedua, Change Advisor Board atau disingkat dengan CAB. Nah, CAB itu sendiri memegang tanggung jawab sebagai komite yang memberikan persetujuan terhadap rilis yang direncanakan. Mereka meninjau risiko dan dampak dari perubahan. Yang ketiga adalah DevOps Team. Jadi ini tuh adalah gabungan tim developer dan operation yang membangun sistem, mengotomisasi deployment, dan memonitor pasca rilis. Jadi DevOps Teams ini adalah yang bagian build and development dari deployment untuk suatu aplikasi yang dirilis gitu, seperti itulah. Jadi DevOps itu tujuannya mereka itu untuk memastikan rilis sesuai kebutuhan pengguna. Jadi mengotomisasi deployment. Dan yang terakhir, service owner. Jadi service owner itu adalah pemilik layanan yang bertanggung jawab atas nilai bisnis dan layanan tersebut. Mereka tuh memastikan rilis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi itu dia tuh menjamin kebutuhan bisnis itu bisa terpenuhi. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada di bagian tools dan otomisasi. Jadi ini tools yang digunakan oleh release management. Yang pertama itu ada Jenkins. Itu tuh alat CI atau CD yang berperan sebagai open source yang memungkinkan optimisasi proses build, test, dan deployment, dan lain-lain. Nah, Jenkins itu sendiri memastikan Jenkins itu sendiri cocok untuk pengembangan yang agile dan DevOps. Jadi itu biasa digunakan oleh DevOps. Yang kedua adalah GitLab. Nah, GitLab itu sendiri adalah aplikasi tools yang mendukung integrasi dan pengiriman berkelanjutan. Nah, dia tuh menyediakan pipeline otomatis dari commit hingga deployment. Oke, lanjut ke bagian Azure DevOps. Nah, itu tuh adalah aplikasi layanan cloud dari Microsoft yang menyediakan seluruh toolchain DevOps, termasuk boards, repos, pipelines, test plans, dan artifact. Lanjut ke Ansible. Ansible itu sendiri adalah tool open source untuk mengoptimisasi konfigurasi sistem, deployment software, dan juga menggunakan file UIML dan agentless. Jadi tools-tools yang saya jelaskan itu sendiri adalah tools yang membantu proses lebih cepat dan akurat. Lanjut, terkait praktik dalam ITIL. Jadi yang pertama adalah change enablement. Itu tuh untuk menyetujui perubahan. Jadi saat change enablement dan release management terkait, jadi change enablement itu tugasnya itu untuk menyetujui perubahan yang terjadi saat release management itu terjadi. Yang kedua adalah deployment management yang menjalankan deployment, dan yang ketiga adalah service validation and testing yang menguji kualitas sebelum rilis. Semua praktik ini tuh saling mendukung satu sama lain. Oke, lanjut ke studi kasus. Di sini studi kasus yang saya ambil adalah sebuah fintech yang ingin merilis fitur split bill. Jadi yang pertama tuh mereka merencanakan jadwal rilis, terus menguji lingkungan staging, deployment malam hari saat traffic rendah, dan monitoring awal. Nah, hasil rilis sukses tanpa gangguan operasional. Nah, itu studi kasus dari yang saya buat. Nah, di sini saya mengambil studi kasus dari salah satu aplikasi terkenal yaitu Gojek. Jadi, kalau aplikasi Gojek itu sendiri, pada saat itu planning dia tuh merilis fitur baru yang bernamanya GoTransit. Nah, GoTransit itu kayak dia tuh integrasi jadwal transportasi publik ke aplikasinya. Jadi dia tuh merangkul MRT, KRL, dan lain-lain. Nah, pada saat dia ingin merilis fitur tersebut, langkah pertama dia dari yang merencanakan jadwal atau planning itu, jadi planningnya dia itu menetapkan rencana rilis pada tanggal 1 Desember menjelang hari libur Natal dan Tahun Baru, karena pada saat itu orang pasti akan menggunakan transportasi umum. Yang kedua adalah deployment.
deployment-nya mereka itu, sebelum deployment ada build and test. Nah, fitur itu diuji di kota uji coba awal, yaitu Jakarta, dengan pengujian integrasi terhadap data KRL dan MRT dan Transjakarta. Itu fitur build and test-nya mereka. Jadi mereka nguji sebelum rilis dulu, mereka ngujinya di Jakarta. Terus yang tahap ketiga adalah deployment. Jadi Gojek itu menggunakan teknik blue-green deployment agar versi lama tetap tersedia jika fitur baru gagal. Terus yang keempat tuh early life support-nya mereka tuh, jadi Gojek itu sendiri mempunyai tim support yang standby 24 jam untuk memantau error dan respon pengguna. Terus review-nya mereka tuh setelah 2 minggu, fitur dinilai sukses dengan peningkatan pemakaian GoTransit sebesar 40%. Itu studi kasus yang saya ambil dari Gojek. Kenapa saya ngambil itu? Karena saya sendiri menggunakan aplikasi GoTransit pada saat saya ke Jakarta, dan itu sangat membantu sih untuk membeli tiket-tiket angkutan umum seperti itu. Oke, lanjut ke kesalahan umum dan solusi. Kesalahan pertama ialah tidak ada rollback plan, tidak ada dokumentasi rilis. Yang ketiga, tidak ada deployment dilakukan manual. Yang keempat, tidak diuji dengan baik. Solusinya, jika tidak ada rollback plan, yaitu membuat checklist rilis. Yang kedua, jika tidak ada dokumentasi rilis, solusinya menggunakan pipeline otomatis. Dan yang ketiga, jika deployment dilakukan manual, langsung komunikasikan ke semua stakeholder solusinya. Dan yang keempat, jika tidak diuji dengan baik, simulasikan rilis sebelum eksekusi. Langsung saja masuk ke simulasi mini. Nah, teman-teman, kalau simulasi mini ini, kamu adalah release manager. Sistem payroll akan diupdate, tapi QA temukan bug besar malam ini. Kira-kira pilihan teman-teman apa ini? Keputusan teman-teman. Baik, saya langsung akan menjawab saja. Jika teman-teman mempunyai pendapat yang sama dengan saya, berarti teman-teman benar. Eh, Tidak ada pendapat yang salah sebetulnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan pendapat saya saja. Jadi yang pertama, keputusan terbaik itu adalah tunda rilis dan rollback sementara. Kenapa? Karena bug tersebut berisiko tinggi terhadap keuangan perusahaan. Jadi emergency fix dapat dirilis besok setelah perbaikan. Nah, itu tuh memberikan waktu tambahan untuk validasi ulang. Lebih baik kehilangan waktu 1 hari dibanding konsekuensi keuangan besar dan hilangnya kepercayaan pengguna. Seperti itu. Oke, ini ringkasan kita pada materi hari ini. Jadi silakan dibaca teman-teman, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan perhatian untuk menonton video edukasi yang telah saya buat.